Berapa dari saudara yang ingin untuk hidup sehat? Tentunya semua kita selalu mendambakan kesehatan yang sempurna. Apalagi di masa pandemik seperti ini, kesehatan merupakan berkat yang luar biasa yang akan selalu disyukuri. Sampai-sampai banyak orang yang mengatakan, yang penting sehat, yang lain menyusul. Dan tahukah saudara, bahwa untuk mendapatkan hidup sehat yang maksimal, hidup sehat yang seutuhnya, itu bukan hanya dilakukan 1 atau 2 kali saja, tetapi itu merupakan proses yang harus kita lakukan setiap hari. Dan untuk bisa melakukan proses itu setiap hari, tentunya kita tidak boleh berhenti belajar. Karena itu, pada kesempatan ini, kita akan kembali sama-sama belajar dari tips kesehatan. Dan biarlah tips kesehatan yang dibawakan pada hari ini dapat mendatangkan manfaat bagi kita semua, juga bagi kehidupan kita, bagi teman-teman, saudara kita, dan bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Recording in progress. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita hari ini belajar lagi satu topik kesehatan yang akan berguna bagi kita. Dengan judul kabar baik bagi penderita diabetes. Selama pandemi COVID ini kita tahu bahwa orang yang memiliki komorbid termasuk diabetes sangat rentan dengan resiko komplikasi yang serius jika menderita COVID. Bahkan juga bisa kematian. Memang penelitian dan juga penelitian dan yang keadaan yang terjadi menunjukkan demikian. Jadi kematian COVID-19 dari komorbid diabetes itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak menderita diabetes. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai penyakit diabetes. Untuk mencegah jangan sampai kita menderita diabetes, dan juga bagi yang sudah menderita diabetes, kita tidak perlu ketakutan. Ada jalan keluar untuk lebih mengontrol tingkat gula darahnya. Penyakit diabetes sudah menjadi pandemi juga karena makin meningkat. Menurut data WHO, penderita diabetes pada tahun 1980 hanya 108 juta orang. Tetapi pada tahun 2014 itu sudah 422 juta. Apalagi sekarang. Dan kita lihat walaupun pengobatan, ilmu pengetahuan makin maju, tetapi penderita diabetes juga makin meningkat. Seperti sekarang pengetahuan makin maju, tetap ilmu pengetahuan belum bisa mengontrol dan mengobati virus corona. Dan macam-macam penyakit diabetes. Ada penyakit diabetes tipe 1, ada penyakit diabetes tipe 2, dan gestasional diabetes. Kalau penyakit diabetes tipe 1, ini adalah penyakit autoimun, di mana pankreas tidak bisa membuat insulin karena sistem kekebalan tubuh orang itu menghancurkan sel-sel yang memproduksi insulin. Jadi ini biasanya banyak terjadi pada anak-anak dan remaja. Kemudian diabetes gestasional ini terjadi kurang lebih pada 2-10% ibu hamil. Dan ini adalah termasuk diabetes yang muncul sementara pada masa kehamilan hingga proses melahirkan. Nah, ini biasanya umumnya banyak terjadi pada minggu ke-24 sampai ke-28 kehamilan. Walaupun
pada minggu-minggu yang lainnya juga bisa. Dan yang hari ini kita akan bahas adalah diabetes tipe 2. Ini terjadi kira-kira antara 90 sampai 95% di seluruh dunia dan terjadi pada orang dewasa. Dan sekarang anak muda pun banyak. Dan ini adalah penyakit pola hidup. Kita akan belajar sebentar, apakah itu diabetes? Diabetes adalah kondisi kronis yang menghalangi kemampuan tubuh untuk mengubah gula menjadi energi. Jadi adalah kondisi kronis yang menghalangi kemampuan tubuh untuk mengubah gula menjadi energi. Bagi orang yang mempunyai kesehatan normal, di dalam keadaan normal, metabolisme yang terjadi di dalam tubuh kita, misalnya kita makan makanan yang mengandung karbohidrat, itu dicerna dipecah menjadi glukosa atau gula darah, yaitu gula sederhana. Kemudian gula ini atau glukosa ini masuk ke dalam darah. Dan otomatis insulin diproduksi oleh pankreas. Insulin ini dia bertindak seperti kunci atau seperti usher untuk membantu membuka pintu sel agar gula yang di dalam darah masuk ke dalam sel. Ini contohnya, ilustrasinya. Jadi insulin itu seperti kunci. Ini sel. Darah tidak membutuhkan gula. Gula yang ada di darah itu harus masuk ke dalam sel. Dan sel membutuhkan gula untuk energi, untuk kehidupan. Jadi insulin ini membantu gula-gula yang ada di dalam pembuluh darah itu masuk di dalam sel agar gula tidak menumpuk di dalam pembuluh darah. Karena jika gula menumpuk di pembuluh darah, itu akan merusak pembuluh darah. Nah, masalahnya apa dengan penderita diabetes? Masalahnya bisa karena insulin yang diproduksi tidak mencukupi. Karena terlalu banyak gula yang masuk. Kemudian bisa juga insulin mencukupi diproduksi oleh kelenjar pankreas. Tetapi pada waktu insulin mau membuka pintu sel, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak sensitif terhadap insulin selnya. Kenapa bisa sel tidak sensitif kepada insulin? Karena selnya ditutupi oleh lemak. Dan sekali lagi, ini adalah masalah bagi penderita diabetes tipe 2. Kalau tipe 1 itu memang pankreas sudah rusak sehingga tidak bisa memproduksi insulin. Kita lihat apa saja gejala diabetes. Sering buang air kecil, turun berat badan tanpa sebab, haus yang berlebihan, dan ingin makan terus, selalu merasa letih. Kadang juga bisa naik berat badan, bisa ngantuk dan tidur berlebihan, pandangan buram, dan luka yang sulit sembuh, dan sering terjadi infeksi jamur, dan kulit gatal terutama dekat paha. Ini gejala-gejala kalau gula darah kita tinggi. Nah, berapa tingkat gula darah normal? Kalau gula puasa normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Yang sudah dikategorikan diabetes adalah di atas 126 mg per desiliter. Gula sewaktu normalnya di bawah 140 mg per desiliter sudah dikategorikan diabetes jika di atas 200 mg per desiliter. Dan satu lagi indikator yang lebih akurat adalah dengan menggunakan ukuran HbA1c. Normal harus di bawah 5,7%.
di antara 5,7 sampai 6,4% itu sudah dikategorikan pradiabetes. Sedangkan sudah masuk kategori diabetes adalah di atas 6,5%. Apabila kita menderita diabetes, apakah komplikasinya? Hipertensi, bisa terjadi hipertensi, dan juga masalah jantung, apalagi stroke, penyakit ginjal, bisa kebutaan, kerusakan sistem saraf, sehingga luka di kaki tidak sembuh-sembuh, perlu diamputasi pada akhirnya. Dan ujung-ujungnya kematian. Mengapa bisa mempengaruhi ini semua? Kita lihat jantung, pembuluh darah, ginjal, mata, semua terpengaruh karena gula yang di dalam pembuluh darah itu beredar di seluruh tubuh. Dan gula yang banyak merusak pembuluh darah. Sekali lagi, yang melalui ginjal, pembuluh ginjal yang halus atau mata, pembuluh darah yang ke retina, itu rusak menyebabkan kebutaan, kalau ke ginjal, gagal ginjal. Dikatakan, jika Anda mempunyai diabetes, Anda akan 2-4 kali lebih tinggi resikonya untuk menderita penyakit jantung atau stroke dibandingkan orang yang tidak menderita diabetes. 2 dari 3 orang yang menderita diabetes itu meninggal karena penyakit jantung dan stroke. Dan dikatakan resikonya akan lebih meningkat lagi jika orangnya merokok. Apakah dapat sembuh dengan obat? Kita tahu obat hanya menutupi gejala. Dengan minum obat ada efek samping, yaitu hipoglikemia, masalah perut, diare, gas, kram, mual, gatal-gatal, naik berat badan, naik enzim liver, gagal ginjal, sakit kepala, edema, dan yang lain-lain. Jadi sekali lagi, obat diabetes tidak menyelesaikan masalah. Bagaimana cara menyelesaikan masalah? Kita sudah belajar berkali-kali, kita selalu cari akar masalah. Kita lihat dulu, apa penyebab dari diabetes? Yang pertama, kegemukan. Dikatakan 80% orang yang menderita diabetes karena obesitas. Bukan berarti orang kurus tidak bisa diabetes. Tetap bisa, tapi lebih kecil persentasenya daripada yang kegemukan. Nah, jadi untuk mencegah diabetes sebenarnya mudah, yaitu turunkan berat badan dengan cara sehat. Kemudian kebanyakan makan. Jadi sekali lagi orang yang suka makan itu resiko tinggi diabetes. Apalagi makanan zaman sekarang yang tinggi kalori, rendah nutrisi. Untuk memperpanjang hidupmu, kurangi makanan. Kemudian yang lain apalagi? Kelebihan gula. Sekarang manis. Semua makanan pasti ada rasa manis. Walaupun makanan itu rasa asin atau saus-saus. Tetapi gulanya juga tinggi. Kemudian apalagi penyebabnya? Tepung putih. Yaitu roti-roti. Misalnya bakmi, pasta. Apabila kita sering memakan makanan ini, selain trigliserid kita akan naik, juga gula darah akan naik. Selain tepung putih kita lihat, ini manis-manis dan berkolesterol misalnya dari keju dan sebagainya. Ini juga meningkatkan resiko seseorang menderita diabetes. Kemudian lemak jenuh. Ini sangat berbahaya bagi penderita diabetes karena bikin sel tidak sensitif terhadap insulin. Dikatakan oleh JAMA, penderita diabetes meninggal karena kelebihan lemak. Jadi kita mulai perhatikan makanan kita. Makanan yang seperti ini tidak mengandung serat, tinggi lemak, dan asin, dan sebagainya. Juga termasuk makanan ini perlu kita hindari. Termasuk juga produk susu dan keju. Itu pun perlu kita hindari. Dan juga goreng-gorengan. Walaupun kita vegetarian, tetapi kalau makanan kita tinggi lemak jenuh
dari mungkin goreng, semua digoreng, dan juga bakmi-bakmi walaupun vegan, vegetarian, tetap meningkatkan resiko seseorang menderita diabetes. Keripik-keripik contohnya ya. Nah, Amsal 27 ayat 12 katakan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Sebaiknya mencegah daripada mengobati. Kemudian apalagi penyebabnya? Stres. Ini hubungannya erat antara stres dan diabetes. Mengapa? Karena stres meningkatkan produksi hormon yang dapat memblok efek dari insulin sehingga menyebabkan gula darah naik. Jadi sekali lagi, stres walaupun kita makan sudah sehat, tapi kita stres, tetap kita mempunyai resiko menderita diabetes. Kemudian pola hidup yang tidak banyak bergerak. Mungkin kurang olahraga, kurang bergerak, dan sebagainya. Lebih banyak duduk. Ini pun meningkatkan resiko. Dan juga ada lagi memang sudah turunan. Kalau kita tahu turunan kita itu ada diabetes, justru kita harus lebih hati-hati lagi. Karena pepatah mengatakan, genetics load the gun, lifestyle pulls the trigger. Gen, seperti kalau kita sudah punya turunan, seperti pistol yang ada pelurunya. Nah, pelatuknya itu bisa ditarik dengan pola hidup yang tidak sehat. Jadi lebih baik kita berhati-hati kalau kita tahu kita ada keturunan. Ini ada riset dari Dr. James Anderson. Dia mengadakan riset. Dia mengadakan eksperimen kepada mahasiswa kedokteran. Mereka diberi setengah kilo gula, 1 pound gula setiap hari tanpa lemak. Dia terendah lemak, tinggi gula. Dan di dalam eksperimen minggu ke-11, 12, 13 tidak ada tanda diabetes. Kemudian student yang sama, mahasiswa yang sama, dilakukan lagi percobaan. Pada kali yang lain, mereka diizinkan makan junk food, makan makanan tinggi lemak, sepuasnya. Dibandingkan dengan tinggi gula, ini tinggi lemak. Dalam 1 minggu, percobaan selesai. Karena 70% penderita diuji itu gula darah tinggi. Jadi dengan banyak makan gula dibandingkan dengan tinggi lemak, lebih berbahaya makanan tinggi lemak. Jadi seperti orang sekarang yang pada umumnya tahu adalah hindari nasi, hindari gula dan sebagainya, tetap makan goreng, makan snack-snack dan sebagainya, dan juga makan daging hewan, itu sebenarnya tidak menyembuhkan dan tidak menurunkan gula. Dan ini Dr. Dean Ornish dari Lifestyle Medicine Institute dengan diet rendah lemak plant-based yaitu vegan. 85% pasien stop obat-obatan. Walaupun ada yang dalam 4 minggu itu gula darah normal, ada yang lebih dari 4 minggu karena sudah komplikasi. Dia katakan, saya sangat takjub sehingga mengubah pandangan saya dalam menangani pasien-pasien. Ada lagi Dr. Neil Banat. Dia terkenal dengan dia sebagai dokter yang membantu program untuk pola hidup. Dan dia mengajarkan untuk kita nggak bisa ngomong menyembuhkan ya, reverse, membalikkan. Jadi tadinya diabetes, jadi nggak diabetes, gula darah terkontrol. Dia bikin program-program dengan program plant-based, yaitu makanan yang tidak ada daging hewannya yang kita kenal, vegan, tapi dia juga tidak pakai kata-kata vegan. Jadi sekali lagi, hasilnya sangat luar biasa. Ini adalah dokter-dokter yang sudah membuktikan dengan merubah pola makan, pola hidup. Sangat besar
manfaatnya. Mitos yang beredar mengenai diabetes itu harus menghindari sama sekali karbohidrat termasuk nasi. Katanya jangan makan nasi. Itu sebenarnya salah. Kita boleh makan nasi karena kita butuh karbohidrat. Yang penting adalah makanannya seimbang. Seimbang dengan sayuran, dengan polong-polongan dan yang lain-lainnya. Dan juga kalau mau makan nasi, beras pecah kulit. Kita juga bisa ganti sumber karbohidrat lainnya, misalnya quinoa, millet, dan juga oat dan sebagainya. Kemudian mitos yang salah, harus menghindari gula sama sekali, jadi nggak boleh makan buah juga. Itu salah. Buah tidak semua manis-manis, ada yang asam manis. Buah sama gula beda, karena gula tidak ada serat, tapi buah ada serat sehingga pelepasan akan lebih lambat. Jadi boleh makan buah, tapi bukan di jus buahnya dan bukan selalu buah-buah yang manis. Dan juga mitos yang salah mengenai diabetes adalah protein tinggi adalah yang terbaik. Protein tinggi yaitu hewan, itu lemak jenuh tinggi, itu meningkatkan resiko. Lagi meningkatkan gula darah lagi. Jadi sekali lagi, makanlah seimbang. Anda tidak bisa makan secara normal lagi karena perlu makan makanan spesial diabetes. No, kita bisa makan seperti biasa, makan sehat. Jadi nggak usah merasa, aduh saya udah sakit diabetes, makanan saya kok jadi menyedihkan begini. Nggak usah. Makan sehat yang kita semua makan. Bukan makanan yang modern, yang tidak sehat, ya udah pasti itu kita nggak boleh. Tapi kalau makan sehat yang plant-based, yang seimbang, yang kita sering pelajari, itu adalah sama diabetes ataupun orang sehat. Nggak usah kecil hati. Jadi sekali lagi saudara-saudara, ada kabar baik. Solusinya apa? Yaitu cari akar masalah. Kita sudah tahu akar masalahnya tadi. Kemudian cabut akar masalah. Dan kemudian apa lagi? Kita lakukan pola hidup sehat. New start. Ya, dan ini kita sudah hafal semua 8 komponen. Bukan hanya makanan, tetapi juga gerak badan, minum air yang cukup, sinar matahari, udara segar, istirahat yang cukup, dan percaya kepada Tuhan. Mengenai makanan, ini penelitian saya ambil banyak penelitian sekarang yang sudah membuktikan bahwa dengan makan segala itu lebih tinggi resiko menderita gula darah tinggi. Jadi lebih baik kita makanlah plant-based. Kalau kita belum bisa plant-based misalnya kayak vegetarian atau vegan, ya mungkin seminggu sekali atau 2 kali lah daging hewan misalnya ikan. Dan kemudian pare. Ini memiliki zat seperti insulin. Ini bermanfaat untuk pengaturan gula darah. Pare bisa di jus, bisa dibikin asinan ya, acar dan sebagainya. Buah okra juga ampuh turunkan kadar gula darah. Kita bisa makan mentah buah okra yang muda. Ya, kita bisa bikin infused water. Terus kemudian buah jamblang. Buah jamblang dan daunnya ini, bijinya ini bisa untuk juga menurunkan gula darah, direbus bijinya, ya. Buahnya juga bagus, sepet-sepet, tidak manis. Kemudian buah kersen, dan ini juga bagus menurunkan gula, dan daunnya juga bagus, bisa diseduh untuk obat gula darah. Kemudian apalagi? Buah delima. Buah delima juga bagus, luar biasa. Makanan yang Tuhan ciptakan di alam yang katanya kita tidak boleh makan buah-buahan. Ini dari tadi buah yang boleh dimakan oleh penderita gula darah tinggi. Bahkan bisa menyembuhkan penyakitnya. Kemudian seledri membantu mengatur gula darah. Menurunkan kolesterol dan menetralisir asam yang diproduksi tubuh oleh karena diabetes. Kemudian adalah bayam. Dan bayam ada polifenol, ada vitamin C, magnesium itu membantu mengatur gula darah. Dan kemudian kubis-kubisan, ini pun baik untuk mengatur, mengontrol gula darah.
Kemudian lidah buaya. Dan kita perlu kromium. Kadar kromium menjadi faktor penentu utama sensitivitas insulin sebagai pengatur transportasi gula di dalam tubuh. Ya, jadi kita perlu makan makanan alami. Misalnya pete, kacang panjang kaya akan potasium kacang panjang. Penting untuk fungsi pankreas. Dan juga ada pegagan, ya, kemangi, timun, dan sebagainya. Dan juga bawang-bawangan. Bawang merah, bawang bombay, bawang putih, bawang mentah. Kita bikin acar, kita bikin buat lalap, kita bikin dabu-dabu, misalnya sambal dan sebagainya. Karena membantu menurunkan gula darah dan melindungi pembuluh darah dari pengerasan pembuluh darah, bawang-bawangan. Kemudian kayu manis. Banyak makanan yang kita bisa masukkan kayu manis atau bikin minuman. Banyak bumbu-bumbu ini yang sangat bermanfaat. Misalnya mustard, bagus untuk diabetes. Dan juga ini bumbu-bumbu sebagai lalapan dan sebagainya. Oke? Jadi makananku menjadi obatku, makananmu menjadi obatmu. Biarlah makanan kita lihat. Ini semua menarik semua. Siapa bilang makanan orang diabetes nggak bisa enak? Ini sangat enak. Nah, bagaimana dengan protein kalau kita tidak makan daging hewan? Dari polong-polongan, sekali lagi. Bagi Anda yang mau tahu lebih banyak, Anda buka YouTube kami, yaitu Hidup Sehat ORG. Di situ banyak tips kesehatan yang Anda bisa pelajari. Dan juga ini biji-bijian, ya, flaxseed, chia seed, biji wijen, ya, biji bunga matahari, dan ini tadi beras pecah kulit atau barley atau quinoa tadi, ya, terus buckwheat, ini semua ini juga bagus. Oat, ya, kita bisa. Kemudian bagi yang doyan ngemil, Anda bisa bikin cemilan sendiri. Gak ada masalah dengan diabetes karena semua tidak pakai gula. Biarlah makananmu menjadi obatmu. Sekali lagi, obat diabetes itu membantu menurunkan kadar gula darah, tetapi tidak menggantikan makan sehat dan olahraga. Kadang-kadang orang gula darah tinggi, mereka pikir saya udah makan obat, nggak usah olahraga deh, nggak usah pantang makan. Salah besar. Ya, jadi sekali lagi kita perlu makan sehat. Kemudian olahraga. Makin aktif kita, makin gula darah makin terkontrol dan makin rendah resiko. Kenapa? Kenapa makin aktif makin rendah resiko? Olahraga meningkatkan penggunaan insulin dan menurunkan tingkat gula darah. Dan pada waktu berolahraga, otot menggunakan gula untuk menghasilkan energi. Kita tahu kan gula untuk energi. Olahraga yang teratur memperbaiki respons tubuh terhadap insulin. Dan olahraga harus disesuaikan dengan kemampuan fisik seseorang. Oleh karena itu kita perlu aktif bergerak. Bagi yang kelebihan berat badan, mulai rubah pola makan, pola hidup, olahraga. Dan ini pun bisa menurunkan resiko dan menurunkan gula darah, yaitu BMI, indeks massa tubuh, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat di dalam meter. Anda bisa hitung sendiri. Kita perlu berjemur sinar matahari. Kenapa? Karena sinar matahari dapat membantu kerja metabolisme tubuh dan membantu kerja kelenjar-kelenjar tubuh dengan baik. Juga bisa membuat tidur lebih nyenyak dan bisa kita lebih mengelola stres kita. Pengendalian diri. Apabila kita doyan makan, mulailah puasa. Latih kita punya selera. Amsal 23 ayat 2-3. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu. Bila besar nafsumu, jangan ingin akan makanannya yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Sekali lagi, kalau kita mau sehat, kita lihat apa yang kita makan. Dan kelola stres sekali lagi.
Tadi kita sudah belajar stres meningkatkan produksi hormon yang dapat memblok efek dari insulin, sehingga menyebabkan gula naik. Bagi Anda yang menderita diabetes, bagaimana dengan obat-obatan? Tetap diminum. Tetap jalankan pola hidup sehat. Anda dengan menjalankan pola hidup sehat lama-lama itu akan terkontrol gula darah dan akan menjadi turun-turun dan Anda harus ke dokter. Dan dokter yang menentukan apakah stop obat atau kurangi dosis obat dan sebagainya. Jadi sekali lagi Anda bantu dengan pola makan, pola pikir, pola hidup, kelola stres dan tidur. Sekali lagi, take care of your body. It's the only place you have to live. Secara dunia kita katakan, jagalah tubuhmu. Itu satu-satunya tempat Anda harus tinggal, harus hidup. Tapi, take care of your body, it's the temple of the Holy Spirit. 1 Korintus 6 ayat 19. Secara rohani, Yesus katakan, jagalah tubuhmu. Itu adalah bait Roh Kudus. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 15 ayat 26, Aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Semoga pelajaran pada hari ini memberikan manfaat kepada kita. Dan semoga kita semua sehat-sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.